Oke, selamat sore Pak Alfa. Selamat sore, Pak. Bagaimana nih kabarnya sore ini? Baik, Pak. Baik, Sehat. alhamdulillah ya, sehat ya. Iya, Pak, sehat, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, bagaimana perasaan Pak Alfa menjelang sesi coaching pada hari inilah istilahnya? Excited ya, nggak sabar menunggu. Wah, luar biasa, nggak sabar ya. Tapi tetap fokus ya dengan pekerjaan, dengan kepadatan jadwal mengajar ya. Iya, benar, Pak. Nah, dengan tugas-tugas yang lain lah pokoknya ya. Jadi tidak ada merasa kelelahan ya, Pak Alpadrus? Lengah tapi tetap semangat. Oke, Pak Alpa, semoga sesi ini kita sebagai ruang mencari solusi bersama nanti apa kendala-kendala yang Pak Alpa hadapi. Nanti kita diskusikan saja. Semoga ada jalan keluarnya Pak Alpadrus ya. Iya, benar, Pak. Santai saja sambil mengalir aja Pak Alpadrus ya. Iya, benar, Pak. Oke, kita langsung saja Pak Alpadrus. Kita langsung sesi tanya jawab saja. Biar, untuk menghemat waktu ya Pak Alpadrus ya. Iya, Pak. Oke, baik. Yang pertama itu apa yang Pak Alpa ingin capai pada sesi coaching hari ini? Masalahnya apa gitu? Tentang apa yang ingin dicapai? Silahkan Pak Alpadrus. Saya sedikit mengalami kebuntuan, Pak, pada siswa saya tahun ini. Ada satu orang siswa, Pak. Ya, masalahnya bagaimana tuh Pak Alpadrus? Siswa ini bernama Siti. Siti ini didiagnosa sebagai anak berkebutuhan khusus, Pak, ABK. Ya, baik. Jadi kendalanya di mana tuh Pak Alpadrus? Ya, karena Siti ini anak berkebutuhan khusus, jadi penanganannya cukup sulit, Pak, karena dia tidak seperti anak pada umumnya di kelas. Jadi dia ada permasalahannya itu khususnya di mana tuh Pak Alpadrus kira-kira? Jadi Siti tahun ini menginjak usia 10 tahun, namun hasil dari keterangan surat psikiaternya atau psikolognya, Siti ini perkembangan otaknya seperti anak usia 3 tahun, begitu Pak. Oke, baik. Jadi Pak Alpadrus ini menginginkan pada akhirnya siswa ini bagaimana kira-kira? Ya, saya menginginkan setidaknya Siti mampu mengikuti mengajar sesuai dengan kebutuhannya saja, sesuai dengan kemampuannya, dan perilakunya untuk tidak mengganggu proses mengajar di kelas secara keseluruhan, begitu Pak. Oke, baik, bagus ya tujuan Pak Alpa ya. Terus Iya, Pak. untuk mengetahui keberhasilan nanti dari kegiatan coaching ini, kira-kira apa yang Pak Alpa lakukan untuk melihat keberhasilan kedepannya untuk siswa ini, Pak Alpadrus? Ya, saya berharap Siti bisa melakukan kegiatan-kegiatan dasarnya seperti pergi kamar mandi secara mandiri, sekedar baca tulis yang sederhana, begitu, dan untuk lebih tertib di kelas dan dapat bersosialisasi walaupun mungkin terbatas ya kepada teman-temannya di kelas. Ya. Oke, baik Pak Alpa. Kita masuk ke ini permasalahan Pak Alpa nih harus saya identifikasi. Jadi ada nggak kesulitan Pak Alpa dalam menangani anak ini Pak Alpadrus? Ada nggak kesulitan ataupun yang menjadi kendala lah begitu? Kira-kira ada nggak? Tentu ada Pak, karena dia berbeda, jadi kesulitannya dari perilakunya dia memang lebih hyperaktif,
Dia suka bertepuk-tepuk tangan di saat saya sedang menjelaskan. Kemudian saya juga harus lebih ekstra membuat soal dia berbeda dengan teman-teman lainnya, begitu Pak. Iya, tapi ada lucu-lucunya juga lah ya, berarti ya. Iya Pak. Kadang-kadang kalau Pak Alpadus lagi jelasin mungkin ada tingkah-tingkah yang aneh gitu ya. Iya. Ya, tapi kadang ada lucu, ada gimana gitu ya. Namanya kita Iya Pak. di depan kelas gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi perasaan Pak Alpa gimana tuh kalau lihat dia mungkin entah dia ketawa sendiri gitu atau tepuk tangan sendiri gitu, gimana tuh perasaan Pak Alpa tuh? Ya kadang kalau lagi capek-capeknya saya kesel juga. Jadi mengganggu mengajar siswa satu kelas. Saya Paham ya. menjelaskan jadi terpotong. Teman-teman jadi lebih terfokus kepada Siti daripada terfokus kepada saya. Begitu. Dan timbul siswa-siswa lain merasa ada perbedaan. Padahal memang karena kondisi Siti yang memang berbeda. Berarti ada beban lah Pak Alpa ya, ada beban juga ya. Iya, begitu nggak Pak? Sudah dianalisa ya. Iya. Ada beberapa langkah-langkah yang saya mungkin bisa saya terapkan. Langkah-langkah itu seperti apa tuh Pak Alpadus? Langkah-langkah konkretnya kira-kira? Sepertinya pertama saya perlu mengidentifikasi kebutuhan mengajar individu siswa ini, kebutuhan mengajar dari Siti. Ya. Kebutuhan mengajar yang dibutuhkan Siti ini seperti apa? Saya juga akan bekerja sama dengan psikolognya. Ya. Jadi Siti ini memang punya psikolog khusus. Dari orang tuanya udah memang bekerja sama dengan psikolog dari kecil. Ya. Yang kedua, kemungkinan saya akan melakukan penyusunan program pembelajaran individu khusus untuk Siti. Ya, baik. Di balik itu juga ketiga saya akan melakukan pendekatan secara inklusi, walaupun dia siswa berkebutuhan khusus, kondisinya berbeda dengan siswa lain, dia tetap akan saya baurkan atau tetap saya gabung dengan siswa-siswa yang lain dengan tujuan dia masih dapat sosialisasi dengan teman sebayanya. Dan ini juga memang hal yang disarankan oleh psikolognya Siti. Yang keempat, saya juga akan meminta bantuan atau menggunakan sumber daya khusus seperti bekerja sama dengan selalu jaga komunikasi dengan psikolognya. Saya juga dibimbing untuk menggunakan media-media khusus kepada Siti. Ya. Sepertinya seperti itu, dan pastinya dari setiap kegiatan saya akan melakukan evaluasi berkesinambungan lah Pak. Oke, baik, luar biasa ya Pak Alpadus ya. Berarti intinya Pak Alpadus, kita juga saya juga merasa untuk bersama-sama memikirkan solusi ini. Terus Pak Alpadus, apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan Pak Alpadus untuk solusinya? Apakah cukup itu saja langkah-langkahnya? Sepertinya juga selain berkomunikasi dengan psikolognya, saya juga selalu menjaga komunikasi dengan orang tua Siti ini, gitu. Ya, baik. Baik, berarti rencana Pak Alpadus untuk mencapai tujuan ini apa kira-kira Pak Alpadus yang perlu dari langkah-langkah tadi? Rencananya itu apakah secepatnya mau direalisasikan atau bagaimana Pak Alpadus? Tentu secepatnya akan saya realisasikan, Pak. Baik, berarti akan segera mungkin lah Pak Alpadus ya, karena ini
menyangkut dari proses pembelajaran juga ya. Iya, benar, Pak. Oke, baik. Berarti Pak Padus juga bekerja sama lah dengan rekan sejawat mungkin ya untuk mencari solusi alternatif ya Pak Padus ya. Iya, benar, Pak. Ya, bagus Pak Padus. Berarti ada prioritas yang Pak Padus mau rencana di kegiatan ini Pak Padus? Apa kira-kira prioritasnya? Yang pertama lah, yang paling utama kira-kira. Prioritasnya saya akan menyempatkan waktu ke menjumpai psikongoknya. Saya akan meminta catatan medis dari si Siti ini dari awal sampai dengan usia saat ini. Apa saja perkembangannya. Terus saya perlu mengetahui juga di usia-usia atau di kondisi-kondisi khusus seperti Siti ini, keterampilan apa yang perlu saya ajarkan. Baik, oke, baik Pak Padus. Berarti langkah-langkah Pak Padus sudah Pak Padus rencanakan dengan baik ya Pak Padus ya. Iya Pak, semoga semua berjalan lancar. Makanya sangat baik, rencana aksi yang terstruktur. Berarti Pak Padus sudah fokus ya akan membantu mengatasi masalah si Siti tadi ya. Benar Pak. Mungkin untuk tindak lanjutnya berarti sudah segera mungkin juga ya tindak lanjutnya Pak Padus ya. Benar Pak. Baik. Komitmen Pak Padus apa nih setelah rencana aksi ini berjalan, apa komitmen ke depannya untuk sebagai tanggung jawab Pak Padus memegang kelas itulah kira-kira apa itu? Komitmen saya Ya. pastinya saya harus lebih sabar menghadapi Siti. Kemudian saya berharap dengan tertanganinya Siti atau membaiknya penanganan saya terhadap Siti, maka proses mengajar di kelas saya juga berjalan baik, sudah tidak ada gangguan lagi. Seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti Pak Padus sudah berkomitmen ya mempersiapkan Benar, Pak. apa yang harus Pak Padus siapkan ya. Baik Benar, Pak, siapa saja kira-kira yang nanti yang Pak Padus libatkan untuk membantu untuk menjaga komitmen yang telah Pak Padus terapkan nanti bersama Siti ini Pak Padus? Apakah hanya Pak Padus sendiri atau melibatkan pihak-pihak terkait tadi? Sepertinya itu suatu hal yang mustahil untuk saya sendiri Pak, karena memang ini kondisi khusus, tidak semua guru mengalami dan tidak setiap tahun juga saya mengalami ini. Ya. Bisa dikatakan ini perdana. Jadi pastinya saya butuh bantuan dari dukungan dari kepala sekolah, teman-teman Siti satu kelas, kerjasama dari orang tua Siti, dan juga kerjasama dari psikolog dan rumah sakitnya tentunya. Begitu Pak. Berarti bekerja sama dengan orang tua juga lah Pak Padus ya? Iya pasti Pak. Supaya kegiatan Pak Padus tidak sendiri, ibaratnya kan ada timbal baliknya begitu ya? Benar Pak. Berarti tindak lanjutnya sudah Pak Padus rencanakan dengan baik. Ya. Jadi intinya setelah kegiatan ini mungkin tindak lanjut Pak Padus apa kira-kira setelah ini? Setelah coaching ini berakhir lah gitu, apa kira-kira Pak Padus? Ini sesi terakhir kita Pak Padus. Oke, setelah selesai coaching ini Pak, pertama sekali saya akan menyusun program pembelajaran individu yang saya katakan tadi, sambil saya tetap berkomunikasi dengan psikolognya untuk saya berjumpa, kemudian saya untuk melakukan identifikasi kebutuhan mengajar dari Siti ini, begitu. Sambil menunggu jadwal dari psikolognya, saya membuat program pembelajaran individu khusus untuk Siti, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Padus sudah meluangkan waktunya. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah Pak Padus ya. Mungkin coaching kita pada sore ini bisa kita ambil benang merahnya bahwa
kita tidak bisa bekerja sendiri Pak Abdus ya. Kita Iya, benar, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdus. Kita tutup dulu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Assalamualaikum, Pak Anlio. Waalaikumsalam Pak Abdus. Selamat sore. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Pak. Baik, kabar baik Pak. Sehat. Kayak lihat-lihat, kayaknya lagi banyak pikiran atau suntuk nih ya. Ada apa nih? Ya, ada sedikit masalah nih Pak. Saya ini gimana Pak ya? Sebenarnya saya sedikit merasa tegang nih Pak. Ada beberapa tantangan di pekerjaan saya ini, sering presentasi Pak. Saya ini agak punya mental kayak mana Pak ya? Sedikit-sedikit kepala sekolah manggil saya presentasi untuk kegiatan-kegiatan. Saya ini orangnya agak gugupan Pak. Oh iya. Jadi apa nih topik percakapan kita kali ini? Baik Pak, saya ini ada masalah tentang pekerjaan Pak. Yaitu tadi saya jelaskan pertama tadi Pak. Iya. Saya agak gugup, sejujurnya saya agak gugup kalau mau menyampaikan suatu presentasi setelah kegiatan pelatihan begitu. Namun ya karena itu tanggung jawab Pak ya, jadi saya harus banyak belajar lah. Jadi mungkin nanti di sesi ini saya butuhlah gimana ya, solusi dari Pak Alpadus lah, membantu saya untuk Iya. ini menghilangkan rasa gugup itu gimana gitu kan gitu. Ngomong-ngomong, udah berapa tahun mengajar, Pak? Mengajar tuh udah lumayan Pak, udah jalan 6-7 tahun lah. Tapi memang saya penyakitnya demam panggung Pak. Oh iya. Udah 6-7 tahun ternyata masih gugup ya. Ya Iya. itu hal biasa nggak Pak? Saya pun kadang seperti itu. Jadi, Iya. Pak, yang Bapak inginkan atau yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini kira-kira apa tuh Pak? Baik, saya ingin, ya tentunya saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi saya di depan umum lah. Karena saya nih penyakitnya demam panggung, jadi gimana ya Pak ya? Jadi saya ingin meningkatkan kualitas diri saya, terutama di dalam mental lah, untuk presentasi di depan umum tuh seperti apa gitu Pak, yang baiknya untuk persiapan gitu. Oh iya. Jadi saat ini situasinya seperti apa? Coba digambarkan lebih jelas lagi. Oke, baik. Saya ingin mungkin ada contoh yang lebih spesifik, contoh kejadian begitu. Oh gitu, baik. Ya pernah, saya sudah siap materi, siap semuanya, infoku semua, audiens udah oke. Sayanya kadang agak lupa karena itulah mungkin karena apa juga Pak ya, kadang ya pekerjaan mungkin kurang fokus juga, mungkin itu juga penyebabnya Pak ya. Jadi intinya Pak, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens itu terkesan lah, ataupun peserta diskusi saya terkesan lah pada hasil presentasi saya nanti begitu. Itu yang saya harapkan coaching ini Pak. Ya. Menurut Bapak, apa yang mempengaruhi hal itu terjadi? Pengaruhnya Pak ya. Iya. Yang pertama tadi itulah, saya takut kadang gimana ya, kayak rasa ragu-ragu itu memberikan pesan ataupun memberikan pendapat kepada audiens. Terus itu yang membuat saya gugup tuh. Terkadang saya merasa ada tekanan juga untuk menyampaikan sesuatu itu harus sempurna gitu. Jadi saya takut bahwa materi itu tidak saya sampaikan dengan berkualitas gitu. Nanti takutnya dibilang asal-asalan begitu. Mungkin itu juga yang membuat membuat saya menjadi merasa kadang kepikiran. Jadi kadang sebelum presentasi itu malam tuh udah mulai nggak bisa tidur itu Pak. Jadi terkadang saya merasa itu tadi ada tekanan tersendiri
supaya saya itu menyampaikan suatu presentasi ataupun penyampaian materi itu harus sempurna gitu. Itulah yang harus mungkin saya butuh belajar lagi bagaimana ya Pak ya. Jadi Ya Pak. Halo Pak, ya ya. jadi situasi yang Bapak inginkan ke depannya nanti seperti apa ya? Situasinya Pak ya. Iya. Ya, yang pertama pastinya saya ingin merasa lebih percaya diri. Karena dengan percaya diri tampil di depan umum ini sangat luar biasa kalau saya melihat Pak ya, pada para ya saya sering melihat juga di televisi ataupun di acara-acara tuh orang kalau pede tuh ngalir aja gitu kan. Dan dan saya juga mengharapkan keyakinan dengan bimbingan ataupun coaching kali ini saya bisalah mencapainya. Saya lebih pede lah intinya kan kalau bahasa apanya. Karena kalau kita sudah pede tuh gimana Pak ya? Udah enak aja gitu. Nah, mau nyampe materi sesulit apapun udah kita bisa mikir. Tapi kalau udah gugup duluan ya siap-siap lah ngeblank aja kan. Mungkin begitu Pak. Kalau saya harap itulah yang saya harapkan. Saya ingin merasa lebih pede aja lah begitu. Oh iya, percaya diri ternyata Pak ya. Ya. Menurut Bapak lagi nih, apa yang bisa membuat Bapak untuk lebih percaya diri? Baik, yang jelas saya harus merencanakan sesuatu itu dengan baik Pak ya. Yang pertama dari segi materi mungkin saya materi presentasi itu harus lebih baik, lebih rapi, lebih tertata, lebih tersusun ya dengan rapi. Terus mungkin saya ini perlu banyak latihan sepertinya Pak. Banyak latihan mungkin entah di depan kaca ya. Ya kayak ya namanya saya udah lama juga ngajar tapi masih ada kurang pede lah. Tapi insya Allah kalau dengan sesi ini nanti saya lebih banyak berlatih lah. Ya salah satunya tadi Pak, berlatih di depan cermin mungkin, mencari feedback mungkin dari teman ya atau mentor-mentor ya seperti Bapak lah, mungkin nanti saya presentasi Bapak menilai gitu apa kekurangan mungkin lebih orang-orang yang berpengalaman lah yang sering-sering mengisi acara mungkin begitu Pak kalau rencananya mungkin Pak. Oh, jadi itu menurut Anda gagasan itu dapat Anda gunakan untuk meningkatkan percaya diri tadi ya? Iya. Oke. Kalau begitu, apa yang perlu Bapak siapkan untuk mencapai percaya diri yang Bapak maksud tadi? Baik. Berarti karena itu kan prioritas Pak ya. Prioritas saya tuh berarti harus mempersiapkan materi yang pertama. Terus banyak berlatih. Terus saya juga harus percaya diri bahwa dengan materi atau fondasi yang kuat dalam materi ataupun latihan saya, itu yang membuat saya merasa tidak akan gugup lagi karena saya sudah oke nih, materi oke, semua oke dan sudah tersusun rapi. Jadi rasa saya itu gugup itu akan hilang. Itu kalau menurut saya Pak, kayaknya itu sih Pak. Setelah saya gali-gali lagi Bapak bertanya kan begitu. Ya. Berarti butuh konsisten Ya. dalam percaya diri. Ya, mungkin saya butuh strategi Pak dari Bapak. Kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan untuk memastikan agar kepercayaan diri Bapak itu terus terjaga? Oke, baik. Saya akan mungkin yang pertama yaitu mencari referensi Pak ya. Referensi materi yang baik. Kalau mungkin saya sering mengisi di sekolah ya materi-materi tentang dunia pendidikan yang lebih baik. Terus Pak. Ya Pak, jelas Pak? Sudah? Tadi terputus. Oke, baik. Yang pertama saya akan mencari referensi Pak, materi yang disusun dengan baik. Terus mempersiapkan mungkin kalau saya menggunakan Infocus ya,
slide presentasinya mungkin yang lebih menarik Pak ya, mungkin yang di era-era sekarang menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva, dan berlatih lagi. Fokus pada ya tadi, kalau kita udah gugup kan tentu intonasi kita juga agak gimana Pak ya. Kadang gerakan tubuh kita agak, itulah yang saya rasakan. Saya juga mungkin berencana itu tadi, saya akan meminta umpan balik Pak dari teman sejawat, berlatih di depan umum sering-sering lah mungkin Pak, entah seminggu atau sebulan. Jadi mungkin begitulah Pak, sebulan sekali saya latihan, nanti dilihat teman, nanti dinilai gitu. Oh iya. Gitu. Menurut Pak Andrio, Ya. apa kriteria sebagai bahan presentasi yang baik itu, kriterianya seperti apa? Fokus presentasi yang baik itu seperti apa? Ada kriteria khusus yang ingin dicapai nggak? Baik. Yang jelas saya akan lebih memperkuat yaitu di latihan mungkin Pak. Itu untuk kriterianya supaya presentasi saya itu lebih baik. Terus kriterianya mungkin yang pertama, yang kedua lagi yaitu tentang kriterianya ya tentang apa tuh, percakapan, kejelasan penyebutan huruf tadi Pak, gaya gerak tubuh juga, itu yang harus saya lebih benahi lagi. Itu Pak, menurut saya Pak. Hanya itu saja, ada lagi nggak Pak Andrio? Kalau langkah-langkahnya ya untuk sementara yang terakhir tadi lah, untuk berlatih, terus dilihat mungkin oleh teman, baru teman memberikan umpan balik, begitu Pak kalau menurut saya. Oh iya. Untuk memperkuat diri saya kan Pak. Selebihnya sambil berjalan kegiatan Ya. ya. Ya Pak. Oke Pak Andrio. Kapan kira-kira Bapak akan berlatih untuk memperbaiki kemampuan presentasi Bapak ini? Baik. Kalau untuk waktu sesegera mungkin Pak, mungkin dalam waktu dekat saya akan membuat sebuah program lah untuk diri saya sendiri, tapi tidak lepas dari rekan-rekan Pak ya, bantuan teman-teman. Jadi saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi yang baik, berlatih ya presentasi di depan cermin tadi mungkin untuk memperkuat dan mencari umpan balik lah dari teman-teman ataupun mentor-mentor yang sudah berpengalaman. Ya, itu Pak. Segera mungkin lah. Menurut Pak Andrio, ada orang yang khusus tidak yang menurut Bapak bisa membimbing Bapak dengan lebih intens begitu? Ya, kalau saya sih yang pertama itu teman atau mentor lah Pak. Kalau teman kan sering kita jumpa kan, mungkin mentor untuk melatih saya ataupun memberikan masukan, membantu saya di sesi latihan ya. Terus dukungan juga perlu, saya butuh dukungan dari ya kalau di sekolah Pak pasti teman-teman lah, motivasi dari kawan-kawan. Itu sih Pak kalau saya gitu. Sepertinya ini butuh komitmen yang berkontinu ya Pak. Iya, pasti. Bagaimana Bapak bisa memastikan komitmen Bapak untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan ini akan terus berjalan? Ya, itu tadi Pak, saya akan terus berlatih, presentasi, mencari feedback dari teman atau mentor, terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, sehingga kegiatan ini tidak hanya berfokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi yang efektif. Begitu kira-kira Pak. Wah, ternyata analisa Pak Andrio cukup baik nih. Iya Pak, bagus. Makasih. Pak Andrio. Iya Pak. Jadi apa yang bisa Bapak simpulkan dari sesi coaching kita ini? Baik, yang dapat saya ambil yaitu dari sesi coaching ini adalah saya merasa
ada timbal balik, bertukar pikiran dengan coach. Saya sebagai coach, saya memahami bahwa percakapan antara coach dan coach itu sangat bermanfaat untuk menemukan sebuah solusi permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi intinya masalah itu semua ada solusinya kalau kita diskusikan. Itu Pak menurut saya. Iya. Terakhir nih Pak Anungyo, Ya boleh Pak. sesi coaching kita bisa dikatakan udah selesai. Jadi apa wawasan yang Bapak dapatkan dari sesi coaching kita ini? Wawasan yang saya dapat ya yang pertama saya lebih memahami apa masalah saya dan apa solusinya itu tergali dengan sendirinya. Dengan ngobrol-ngobrol seperti ini saya merasa ya tanpa diberi masukan pun saya udah terpikir, oh ternyata solusinya dari saya juga rupanya, dan dibimbing oleh coaching gitu kan. Jadi memang menggali informasi dan digali oleh coachingnya juga terpancing sendiri. Itu sih Pak yang saya dapat ambil dari sesi ini Pak. Wah, luar biasa. Sesi coaching kita udah selesai Pak Anungyo. Sepertinya tadi Pak Anungyo juga udah memahami jangan keluar dari permasalahan Bapak. Saya harapkan semoga terus ada peningkatan dari kemampuan presentasi Pak Anungyo. Sampai jumpa Pak Anungyo di sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Alpadus. Ya Pak Anungyo.